Suaraku udah terdengar dengan jelas atau belum ya guys? Bisa tulis di kolom komentar mungkin. Minta tolong ya. Udah jelas atau masih kurang keras atau masih banyak noise? Jelas kak? Terdengar kak? Oke. Sambil menunggu jamnya gitu ya guys, sambil teman-teman juga boleh buat nge-share ini ke teman-teman kalian gitu ya, ke semua sosial media kalian gitu kan, biar teman-teman juga tahu kalau sekarang akan ada live bersama dengan Dr. Felix. Kita bakal bahas tentang waspada penyakit di musim pancaroba. BTW aku juga mau ngobrol-ngobrol dulu kali ya sama kalian semuanya gitu kan. Kira-kira kalian nih kesibukannya apa nih? Kayak bekerja kah? Atau mungkin mahasiswa? Atau ada yang ibu rumah tangga? Boleh mungkin bisa komen-komen biar aku tuh tahu gitu kerja kesibukan kalian tuh biasanya sehari-hari ngapain sih gitu kan. Kerja kah? Ibu rumah tangga? Oke. Ibu rumah tangga, ada yang mahasiswa juga, ada yang kerja gitu kan. Aku pengen tahu di lingkungan kalian nih, di kerjaan kalian gitu, atau mungkin buat ibu-ibu di rumah gitu ya, ibu rumah tangga, mungkin tetangga atau keluarganya gitu. Ini nggak sih apa namanya, udah banyak banget yang sakit, soalnya di tempat aku tuh banyak banget guys yang sakit gitu kan, kayak banyak banget yang izin sakit kayak gitu. Kayak kita doain lah ya biar teman-teman di sini kalau yang lagi sakit segera disembuhkan, dan teman-teman yang sehat semoga sehat terus biar bisa beraktivitas dengan baik gitu ya guys. Kita sambil nunggu Dokter Felix bergabung dengan kita, sambil teman-teman bisa mulai share-share dulu nih ke teman-teman lainnya biar teman-teman yang lainnya tahu gitu ya, kita lagi live gitu. Ini juga aku mau nge-share nih ke teman-temanku semuanya biar ikutan join live Vitasma gitu. Ajakin join, banyak banget. Minggu lalu 2 anak aku sakit, batuk, muntaber, sampai berat badan merosot banget. Ya ampun Bunda Sheza underscore duos, ya ampun, itu pasti stres banget sih ya. Udah 1 anak aja yang sakit itu khawatirnya luar biasa, apalagi ini 2 anak yang sakit, batuk-batuk, muntaber, sampai berat badannya merosot banget. Ini pasti bener-bener stres banget sih ya bun. Pengennya anak-anak tuh sembuh gitu kan ya, sehat lagi gitu kan. Jadi semoga cepet sembuh ya bun. Emang lagi ini ya guys musimnya gitu. Mungkin di daerah kalian dari kota mana aja sih, mungkin bisa ditulis di kolom komentar dari kota mana aja gitu kan. Terus dari daerah mana, siapa tahu ternyata ada yang tetanggaan, ternyata satu domisili, atau ternyata satu domisili sama aku gitu, biar kita bisa ngobrol bareng gitu guys, biar aku tahu gitu teman-teman ini dari mana aja sih. Serang Banten hadir, oke. Depok hadir, oke. Bentar ya teman-teman semuanya. Serang Banten ya, di ujung barat sana ya. Selamat bergabung Kak Sheza. Aku dari Lombok Kak. Wah Masya Allah keren banget nih dari Lombok. Ternyata udah sampai Lombok aja nih live-nya.
Sebentar ya guys. Ada yang udah nyiapin pertanyaan belum buat Dokter Felix nanti biar dijawab? Siapa tahu udah nyiapin pertanyaan ya kan? Bisa dicatat dulu biar nggak lupa, biar nanti pas kita live bisa langsung ditanyain nih ke Dokter Felix. Atau mungkin mau langsung aja ditulis di pertanyaan. Wah, ini juga udah banyak banget yang tanya ya ternyata. Terus aku juga tadi udah buka question ya di stories, dan ternyata juga banyak banget teman-teman yang tanya juga. Nanti kita bakal jawab satu persatu ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum nanya itu di stories, tenang aja, kali ini juga akan ada sesi pertanyaan. Jadi buat teman-teman boleh langsung aja ditulis di question box ya, biar nanti gampang gitu jawabnya, biar kita nge-scrollnya enak gitu ya, tahu mana yang udah dijawab, mana yang belum. Oke, ini udah seorang ayah, apakah boleh bertanya ya Min? Semuanya bebas ya Kak, mau itu ayah, mau itu bunda, mau itu mbak-mbak, mau itu mas-mas, mau itu kakak-kakak, mau itu dedek-dedek, semua di sini adalah bebas. Semua orang boleh berekspresi, boleh bertanya apapun ya. Ini walaupun nanti temanya itu seputar perubahan cuaca ya atau perubahan iklim, teman-teman juga boleh bertanya ya masalah batuk atau masalah sesak napas gitu ya. Mungkin yang masih ada relate nih sama perubahan musim sekarang gitu kan. Ditanyain aja nih teman-teman, biar uh, mumpung ada dokternya gitu ya guys. Mungkin buat teman-teman juga yang mau share-share dulu juga boleh. Jangan lupa ya guys buat share-share ke teman-teman kalian semuanya, biar teman-teman kalian dan keluarga-keluarga kalian tuh juga tahu gitu kan kalau ada live yang keren banget, biar mereka juga tahu informasi yang mereka harus tahu kayak gitu ya guys. Terus selain itu nanti juga di akhir seperti biasa, mungkin buat teman-teman yang baru ini selamat datang ya dan selamat bergabung. Seperti biasa buat teman-teman yang lama dan udah lama banget bergabung, mungkin udah tahu kalau misalnya kita setiap live itu bakal ngadain bagi-bagi hadiah gitu. Jadi teman-teman di sini stay tune terus ya sampai selesai, oke? Bertanyanya kapan ya Kak? Dari sekarang atau nanti? Boleh banget kalau sekarang mau bertanya ya Kak Kavi 026, langsung aja tulis aja di kolom question box yang ada di pojok kanan bawah. Kalau nggak misalnya kakak kesusahan mau ditulis di kolom komentar juga boleh banget. Nanti bakalan kita jawab satu persatu. Oke? Nanti kan juga teman-teman juga tahu ya bakalannya jawaban-jawaban atau penjelasan-penjelasan gitu ya dari Dokter Felix, biar teman-teman nih makin
tercerahkan ya, seperti itu. Halo Kak Dini, halo Kak Deni, selamat bergabung, terima kasih. Jangan lupa share juga ya Mas, mohon bantuannya. Juga semoga lancar. Ini juga, wah udah banyak banget nih yang tanya. Kak Syeza nih langsung bertanya. Eh, ini ya, langsung banyak banget nih ya. Nanti kita jawab ya satu persatu. Sambil, wah seru banget, ada hadiahnya juga. Iya dong, ada hadiahnya. Jadi jangan lupa ya, stay tune sampai akhir. Siapa tahu malam ini rezeki kalian gitu kan. Biasanya tuh kalian kalau malam minggu tuh ngapain sih guys? Aku jadi penasaran. Oke, Dokter Felix sudah bergabung di tengah-tengah kita. Kita invite ya guys sebentar lagi. Oke. Oke, aku kalau malam minggu drakoran Kak. Wah, kali ini nontonnya nonton live ya, bukan nonton drakor ya Kak. Mantap banget nih. Produktif nih, dapat ilmu baru dan dapat insight baru nih Kak Canesa gitu. Refreshing ya Kak, kali ini kita nontonnya live nih biar tambah ilmu gitu ya. Ada 11 juta orang ya yang Kebalik. nonton. Wah, ternyata kebalik. Oke. Halo, Oke, selamat malam Dokter Felix. selamat malam. Selamat. Kalau Mbak Dini nggak ada ininya ya, nggak ada videonya ya? Gak ada videonya, gimana gimana Dok? Ini cuma aku doang nih yang muncul kayaknya. Mbak Dini nggak ada. Oh iya, coba bisa Hmm. tulis di, soalnya di aku muncul dua-duanya sih, Oh muncul alhamdulillahnya. ya. Oh, Teman-teman, wait, aku coba lock dulu ya, lock off dulu ya. oke oke. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar tadi eh, muncul dua-duanya atau cuma salah satu aja guys. Ada kok dua-duanya, oke. Oke, ada dua-duanya ya, aman ya. Nanti ya guys, mohon maaf ada kendala teknis sedikit. Teman-teman harap bersabar gitu ya. Dokternya ada, mbaknya ada, oh oke. Iya, soalnya di tempat aku juga muncul sih dua-duanya gitu ya. Oke. Mungkin buat teman-teman nih yang mau bertanya, kalau misalnya di kolom komentar takutnya ketimbun ya. Teman-teman bisa tanyain di question box ya. Mungkin dokternya pakai mode selfie. Aku juga pakai kamera depan juga sih. Gitu. Oke, sebentar. Mungkin sambil menunggu Dokter Felix, sambil teman-teman ini nggak sih cari-cari tahu gitu. Kira-kira kira-kira gimana ya perubahan iklim di tempat kalian itu kan di daerah kalian apakah apakah udah mulai musim hujan atau mungkin masih musim kemarau teman-teman. Soalnya di tempat aku nih bener-bener cuacanya itu nggak bisa terprediksi guys. Jadi bisa aja tuh hari ini tuh bener-bener langit mendung, gelap, sampai hujan. Tapi hari berikutnya bisa bener-bener panas, terang, nggak ada hujan sama sekali gitu. Panas banget Kak. Oh oke. Kak Nur Mucin dari daerah mana nih? Panas banget nih kayaknya. Gitu. Jadi bener-bener nggak bisa terprediksi. Kalau di Jogja musim kemarau, Kak. Oke, kalau di Jogja musim kemarau ya. Tempatku panas hujan, panas hujan. Kak Kartini dari daerah mana nih? Jangan-jangan sama. Soalnya tempat aku juga kayak gitu. Masih ekstrem banget, Kakak. Oke. Oke, kita invite lagi ya. Semoga udah aman. Dan semoga bisa ya. eh, Dua-duanya muncul gitu ya, guys. Kabupaten Serang, Banten, Medan. Oke. Gimana? Halo, Halo, udah aman? aman, aman, aman. Oke, aman ya dok. Oke, kita buka kita buka langsung aja ya teman-teman dan dokter Felix sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat malam dan selamat datang ya guys di live IG Vitasma di volume ke-7. Kali ini kita bakal bahas sesuai dengan judulnya dan tagline-nya dan juga posternya pastinya, yaitu waspada penyakit di musim pancaroba. Soalnya kan sekarang lagi marak banget ya perubahan musim. Sebenarnya ini ada agak-agak diperdebatkan sih perubahan musim nih, soalnya di beberapa daerah itu ada yang belum mengalami perubahan musim, tapi di beberapa daerah lain ada yang mengalami perubahan musim. Tapi ada juga yang nggak mengalami perubahan musim, tapi lagi musim sakit di mana-mana. Kayak banyak banget yang izin nggak masuk ke kantor atau nggak masuk sekolah gitu, atau satu keluarga semuanya itu sakit. Jadi emang lagi marak banget nih ya penyakit ini gitu ya. Jadi kita bakalan bahas bareng-bareng sama Dokter Felix pastinya. Gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku juga terdampak musim pancaroba nih, aku agak pilek. Oh gitu, udah lama Ah, dok. lumayan, tapi kayaknya bukan gara-gara hujan, gara-gara nggak ada yang merhatiin. Waduh. Padahal banyak banget loh, ada banyak banget followers yang kayaknya tuh sering banget merhatiin Dokter Felix sih. Kayaknya masih Iya, kurang ya buat cuman merhatiin. merhatiin doang, tapi nggak kirim GoFood, jadi percuma dong. Harusnya langsung ya guys. Iya. Oke, langsung aja ya Kak. Langsung aja kirim GoFood-nya gitu. Buat teman-teman yang baru bergabung juga selamat datang. Kami perkenalkan sekali lagi Dokter Felix ini merupakan eh, tentunya dokter ya, dokter umum dan juga konten creator sekaligus kontributor di Pandemic Talks itu. Teman-teman yang mungkin masih baru bergabung dan followers baru bisa langsung aja kepo-kepoin Instagramnya Dokter Felix. Tapi kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sekarang, yaitu tentang musim pancaroba. Sebelumnya nih dok, aku pernah ini ya sebelum aku menginikan judul gitu, aku tuh pernah baca di website resminya BMKG gitu ya, dan Gimana tuh? ini tuh itu kalau misalnya musim penghujan di Indonesia itu di tahun ini, di tahun 2023 itu perkiraan bakalan muncul itu di bulan Oktober, yang mana itu kan akhir September ini tuh mulai gitu ya gitu. Jadi Hmm. daerah itu mungkin udah ada yang kena dampaknya hujan, ada juga daerah yang belum gitu. Namanya juga peralihan gitu ya. Jadi lagi musim hujan. Nah, kalau misalnya lagi musim pergantian musim kayak gini tuh emang gitu ya dok, emang emang bener semarak itukah musim Sakit sakit di muncul musim gitu ya. pergantian atau Ah. gimana dok? Ya, oke. Terima kasih ya dari teman-teman Vitasma udah menghadirkan saya. Jadi ini memang selain kita bentar lagi musim penghujan, juga musim penghulu ini Mbak. Jadi banyak yang nikah itu mungkin bikin sakit juga ya. Ngeliatin yang lain udah nikah. Nah, eh, jadi sebenarnya kan kita itu manusia tuh jago banget beradaptasi, Mbak Dini. Manusia tuh jago banget beradaptasi terhadap perubahan. Cuman memang adaptasi kita tuh nggak selalu sempurna gitu, ya kan? Nah, kalau misalkan yang paling bisa kita lihat dari musim kemarau ya ke musim penghujan itu kan yang beda adalah cuaca ya, cuaca dan juga temperatur. Jadi kalau di musim penghujan bakal lebih dingin gitu, lebih dingin dan kita juga ntar bakal sering duduk di teras, sepoi-sepoi, ngeliatin hujan sambil nangis. Nah, terus pertanyaannya apakah memang itu bisa mempengaruhi dari sistem kesehatan kita? Bisa, bisa banget. Karena sistem kesehatan kita pun juga akan beradaptasi gitu Mbak Dini ceritanya. Nah, adaptasinya kayak mana? Jadi gini, di tubuh kita tuh kan ada darah Mbak Dini. Nah, darahnya itu bawa sistem ke kekebalan tubuh, bawa satpam-satpam tubuh kita. Kalau cuacanya lagi dingin nih, pembuluh darah kita tuh mengkerut semuanya. Sama kan kayak kulit kita mengkerut kalau misalkan lagi mandi, lagi renang gitu. Nah, sama pembuluh darahnya mengkerut. Makanya sistem imunnya juga dia lebih banyak di rumah aja waktu musim lagi dingin-dingin gini. Makanya kita gampang sakit. Itu sih Mbak sebenarnya. Kebayang nggak? Oh, berarti kalau darah bawa sistem kekebalan tubuh karena perbedaan temperatur dan cuaca itulah ya dok, Mm-mm. Jadi bikin gampang. kalau kalau misalkan hujan-hujan ini sebenarnya itu nggak masalah hujan-hujan. Cuman yang masalah adalah ketika kita kehujanan itu kita juga sekaligus kedinginan gitu. Kecuali hujannya hujan air hangat ya, yang mana itu tidak mungkin. Nah, karena kita kedinginan, kedinginan, pembuluh darahnya mengkerut, darahnya tidak mengalir dengan sempurna,
satpam tubuh kita, sistem imun kita juga nggak ngalir dengan bagus ke seluruh tubuh. Makanya sistem imun cenderung lebih rendah ketika kita lagi kedinginan, ketika lagi musim penghujan. Gitu. Oh, I see. Oke, oke. Jadi Ini aku gitu ya. salah fokus sama komen-komennya deh, Mbak. Oh, tuh gak ada yang main ya, Dok. Gak Terus ada yang mau yungin ya. bener, bener. Walaupun mayungnya sendiri tetap beda ya, harus dipayungin Iya, ya, guys. Emang ya. rasanya beda gitu. Kalau kalau dipayungin kan kita bisa sambil dipeluk ya. Wah, itu Sama ojek ternyata payung aja. menghangatkan malah ya. Waduh, waduh. Gitu. Terus kalau misalnya berarti karena musimnya itu ya, Dok, yang bikin pembuluh darahnya kayak karena kedinginan dan pembuluh darahnya itu mengecil, karena mengecil itulah sistem imun tubuh kita itu nggak bisa mengalir ke seluruh tubuh kayak gitu ya, Dok. Tapi Tapi aku juga bukan nggak bisa ya Mbak ya, bukan nggak bisa ya, cuman berkurang aja, oke. berkurang. Jadi nggak selancar ya ibaratnya lah. Kalau jalannya jadi sempit, ya kita kemana-mana nggak bisa lancar kan, pasti macet kena macet kan. Sama tuh sistem imun nih, ibaratnya kayak Pak Polisi. Pak Polisi kan memang punya ninu-ninu ya, tapi kalau misalkan jalannya lagi macet kan dia juga harus berhenti juga gitu. Mm-mm. Oke. Gitu. Itu salah satu faktor. Nanti ada faktor lain. Oh, oke. Mm-mm. Kalau misalnya ini apa? Aku juga pernah dengar apakah karena si virus membawa penyakit ini karena itu lebih suka gitu di tempat yang emang antara lembab dan panas gitu. Jadi antara dingin dan panas itu si virusnya tuh jadi suka banget hidup gitu. Itu bener nggak sih, Dok? Mhm. Nah, jadi gini, oke. Kenapa sih teman-teman kalau misalnya kita tanya ya, sebenarnya hujan itu tidak selalu jahat ya Mbak ya. Di dalam hujan itu ada kebaikan juga gitu. Salah satunya kita bisa lebih enak buat menggalau waktu musim penghujan gitu. Uh, Nah, cuman memang ada hal-hal yang bikin ketika musim penghujan kita lebih gampang untuk sakit. Satu, faktor dingin tadi. Dua ya. Satu ya. Yang kedua nih Mbak, aku barusan baca penelitian juga. Ketika musim penghujan itu kan udara jadi lebih lembab ya. Lembab itu artinya di dalam udara nih ada banyak airnya gitu. Nah, ketika udara lebih lembab ini, itu kalau jamur itu kan suka sama yang lembab-lembab ya. Nah, salah satunya adalah pertumbuhan jamur lebih oke, lebih kencang. Itu bisa bikin sakit. Satu itu, dua itu ya. Yang ketiga, ketika musim penghujan kan pasti banyak genangan dan juga kenangan. Nah, genangan air ini dia bisa jadi tempat sarang penyakit. Nyamuk DBD, nyamuk malaria, atau ada pernah dengar leptospirosis nggak, Mbak? pernah dengar, Dok. Nah, leptospirosis itu kan dari pipisnya tikus ya. Nah, di tempat umum kan kagak ada toilet buat tikus. Tikus pipisnya sembarangan. Salah satunya bisa di genangan air. Karena genangan air itu bisa kena manusia juga. Misalkan pas lagi banjir, bisa meningkat juga kasus-kasus penyakit yang mana virus-virusnya itu ada di genangan air. Tuh tiga. Yang terakhir nih, ini yang menarik nih Mbak. Jadi yang terakhir ini katanya kita tuh bisa cepat sakit pas musim penghujan karena ketika lagi musim penghujan kita tuh lebih sering di rumah. Aku dulu sering banget tuh waktu SD kalau disuruh les-lesan sama orang tua sama mamaku gitu ya. Mah lagi hujan nih, nggak usah les lah di rumah aja gitu. Kenapa? Karena ketika kita lebih banyak di rumah, maka penularan antara keluarga di rumah itu jadi lebih tinggi. Nah, makanya kita itu emang harus banyak keluar ya. Hmm. Jangan di rumah terus, karena ntar penularan antar anggota keluarga itu jadi lebih tinggi. Ini menarik nih, gitu. Hmm. Oke. Tapi kalau di luar juga nularin lingkungan yang teman-teman yang lain di luar gimana juga tuh? Nah, cuman kalau ketika kita di luar nih, misalkan ketemu sama orang, itu kita nggak selama durasi ketemunya. Paling kan kita papasan, halo bro, oke, WhatsApp, WhatsApp, terus kita cabut gitu kan. Hmm. Tapi kalau di rumah, kita bakal sering interaksi, terus-menerus. Nah, sedangkan yang perlu Mbak Dini tahu, ketularan itu nggak segampang kita ngobrol, virusnya nyampe ke kita, langsung ketularan gitu, nggak. Jadi kita perlu virus itu pun untuk masuk ke tubuh kita tuh sebenarnya susah kayak masuk PNS atau masuk jadi susah mereka tuh perlu tes perlu lolos tes dan lain sebagainya makanya ketika kita
di rumah terus, ketemu keluarga, mungkin bawa virus, paparan terus gitu, baru deh ketularan. Nah gitu Mbak. Hmm, I see. Oke, oke. Tadi udah sempat di-mention juga kalau misalnya ada genangan air gitu ya, itu Hmm, rentan ada sarang nyamuk di situ kayak misalnya DBD atau mungkin leptospirosis yang disebabkan oleh pipis tikus gitu ya. Terus selain hmm, yang tadi mention nih, kira-kira penyakit apa aja sih dok yang biasanya tuh muncul pas lagi perubahan musim kayak gini? hmm. Nah, jadi kan pertama karena ketika lagi perubahan musim, sistem imun kita secara umum ya, itu kita bakal lebih rendah gitu kan, secara umum. Jadi hampir semua penyakit bisa nyerang, hampir semua penyakit. Cuman yang salah satu yang paling sering memang satu diare, diare karena tadi salah satu banyak air, banyak bakteri di dalam air genangan itu. Yang kedua infeksi saluran pernapasan atas, ISPA. Maksud kalau teman-teman sering batuk atau sering sesek asma itu juga bisa ke-trigger atau terpicu gara-gara pas lagi musim penghujan ini. Itu. Nah, jadi dua itu dulu deh, sama penyakit-penyakit yang dibawa sama hewan. Ya tadi leptospirosis, demam berdarah, eh, teman yang kelakuannya kayak hewan nggak nyebarin penyakit ya, tapi bisa itu. Jadi dibawa penyakit sama hewan itu biasanya bisa meningkat ketika lagi musim penghujan ini. Salah satunya tadi sih, infeksi saluran pernapasan atas, batuk, tenggorokan sakit kayak gitu. Itu bisa. Oke, ini juga ya dok kayak radang tenggorokan gitu. Kayaknya sering Betul, banget itu betul. langganan Hmm. anak-anak gitu. Tapi Oke. tapi tapi jangan salah ya, itu bukan gara-gara teman-teman hujan-hujanan ya. Kalau hujan-hujanan itu nggak masalah sebenarnya. Jadi mau nangis agar air matanya tersamarkan hujan itu nggak masalah. Cuman ketika kita kehujanan biasanya kedinginan juga gitu. Makanya Jadi kalau ada yang sering bilang nggak sih kalau kita hujan-hujan tuh pakai topi, ya kan? Atau ya, kepalanya jangan sampai kena hujan gitu. Ya itu salah satunya biar kita nggak kedinginan sebenarnya. Bukan berarti penyakitnya masuk lewat eh, kebun. rambut kayak conditioner gitu nggak. Oh, oh gitu. Gitu. Jadi ya itu ya biasanya ibu-ibu nih yang jangan main hujan Hmm, ya sakit gitu ya. hmm, Sebenarnya nggak hmm. juga ya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya anak-anak kalian pengen mau main hujan-hujanan asal bukan yang ada petirnya, yang petir jedar-jedar Asal kayaknya jangan badai sih. Kena hujannya nggak masalah tapi ke bawah badai. Tahu-tahu di pohon. waduh, waduh, nyangkut. Terus kalau misalnya emang ada banyak banget, tadi dokter bilangnya hampir semua penyakit bisa masuk kalau emang kondisi imun tubuh kita itu menurun gitu. Nah, kira-kira faktor apa aja sih yang bikin tubuh kita itu gampang gitu, gampang kena penyakit, gampang sakit? Itu faktor apa aja yang bikin tubuh kita itu gampang sakit? Oke. Jadi ini kita ngomongin ke diri kita dulu ya. Berarti salah satu faktor pertama itu usia, Mbak. Kalau orangnya seusia kita nih, Mbak Dini umurnya berapa? 21, dok. Nah, 21 ini masih sehat-sehatnya. Masih sehat-sehatnya. Aduh, Ya semoga tetap sehat selalu ya. Jadi amin. di usia-usia 17 terus mas sampai usia dewasa gitu ya. Kita kan lagi sehat-sehatnya. Tapi kalau misalkan orang tua di atas bukan orang tua minuman ya, orang tua di atas 60 tahun atau anak-anak itu bakal lebih rentan. Karena sistem kekebalan anak-anak itu belum matang. Sistem kekebalan dari orang tua itu udah capek. Mereka itu udah capek gitu. Kerja mulu selama 50 tahun gitu misalkan, udah capek. Jadi yang biasanya terdampak ketika yang muda banget ada yang tua tua banget. Yang kedua adalah orang-orang yang emang gini, orang-orang yang memang nekat ya, udah tahu ketika musim penghujan itu kita sistem imunnya lebih rendah, tapi tidak menjaga diri. Sering kehujanan, bukan kehujannya, sering hujan-hujan, setelah hujan-hujan dia nggak pakai anduk biar nggak kedinginan gitu. Kemudian yang kurang tidurnya, nah yang biasanya kurang tidur nih, anak-anak zaman sekarang tuh heboh, susah banget ya disuruh tidur. Padahal kalau misalkan tidur enak banget kan, sama yang Mm-mm. makan nggak teratur, terus yang tidak mengkonsumsi vitasma ya. Masuk itu. Itu Risma ya. itu salah satunya. Kurang suplemen, vitamin, sama yang paling penting nggak olahraga. Itu. Mager-mager orang zaman sekarang. Main TikTok mulu sama dengerin lagunya bercanda sama cukuruku kempeguru. Tapi kalau misalnya ngomongin faktor usia gitu ya, emang Mhm. ya anak-anak
juga dewasa yang tua gitu ya, atau menuju ke lansia itu emang imun tubuhnya itu emang menurun, dan karena anak-anak itu belum ini banget ya, imun tubuhnya belum kuat banget gitu. Tapi ada juga nih yang masih muda tapi juga udah ngeluh-ngeluhan sakit, kayak jalan sedikit juga udah sakit, yang banyak banget Hmm. ngerasa kayak jadi remaja jompo kayak dikit-dikit sakit. Kan itu juga banyak banget juga ya dok, kayaknya tuh faktor usia ya memang itu menjadi salah satu faktor, tapi bukan apa ya, bukan yang utamanya banget gitu ya dok, karena Hmm. banyak banget nih yang bilang remaja jompo gitu. Hmm. Hmm. Remaja Iya, jompo dan jomblo kan ya. coba udah jomblo nggak tuh gitu. Oke, terus kalau misalnya eh, kita itu sakit ya dok ya, Hmm. biasanya kan mungkin Hmm. karena atau mungkin imun tubuh kita itu yang sedang menurun gitu ya. Biasanya gejala atau gejala penyakit pas kita sakit itu apa aja? Emang ini tergantung sama sakitnya tuh sakit apa ya dok? Tapi kayak secara umum aja gitu mungkin, atau dokter bisa ngasih contoh gitu ya, misalnya satu penyakit gejalanya apa kayak gitu, itu yang common aja selama musim pancaroba itu apa aja nih dok? Oke, jadi kalau misalkan benar tadi Mbak Dini udah bilang, gejala itu akan bergantung sama sakitnya apa. Sakit hati ya udah, berarti gejalanya di hati gitu kan. Sakit pilek ya berarti di hidung dulu, sakit diare berarti di mencret-mencret gitu. Cuman secara umum, semua penyakit itu gejala awalnya adalah nggak enak badan. Karena ketika kita terserang penyakit, respon tubuh itu kan peradangan ya, inflamasi. Istilah kita itu inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan ini seluruh tubuh akan terdampak. Jadi yang pertama bakal muncul itu adalah nggak enak badan dulu. Baru nanti ada gejala spesifik. Kalau misalkan di hidung ya pilek, kalau di tenggorokan sakit menelan, kalau misalkan di pencernaan ya dia diare gitu. Jadi yang pertama bisa kita ketika kita nggak enak badan. Jadi misalkan gampang capek, nggak enak badan, nah itu tanda-tanda tuh something happen, ada hal yang terjadi gitu. Jadi kalau misalkan gejala, ya secara umum akan sesuai dengan penyakitnya, tapi kalau yang pertama muncul, ya itu bisa jadi salah satunya nggak enak badan dulu, baru deh. Makanya ketika kita nggak enak badan, ya itu berarti kita harus saatnya istirahat, Oke, gitu. kalau Tuh tadi, udah hmm? kalau tubuh udah nggak enak badan, terus itu berarti sinyal ya dok dari oh ini nih Sinyal, saatnya stop sinyal. gitu ya. Oke. Nah, budak korporat itu, itu budak korporat. Banyak yang sering mengabaikan sinyal itu. Dikode sama tubuh nggak peka. Ya, itu termasuk saya juga sih dikode nggak peka. Nah, jadi ketika tubuh itu tubuh itu sering ngode kita gitu. Cuman kita tuh kadang nggak peka dan dipaksain. Makanya jadi sakit. Makanya jadi Oh, cowok dan cewek yang peka. kalau misalnya cowok, cewek dan cowok nggak peka ya, makanya saling sakit hati dua-duanya ya dok ya. Nah, itu sudah bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Waduh. Aduh, kita ngomongin masalah hati mulu, Mbak. Gantian lah. Ganti Apa topik yang kita lain gitu kan. topik aja nih Pak? Enggak dong ya, jangan, karena teman-teman di sini Oke, juga oke. banyak. Aku nggak akan ngomongin tentang hati-hati lagi aku. Oke, terus lanjut. Nggak mungkin. Ini udah banyak banget sih pertanyaannya. Ini udah ada puluhan banget. Aku juga jadi bingung ya. Nanti kita jawab satu persatu kalau misalnya Siap. emang waktunya mencukupi, dan mungkin ada pertanyaan yang mirip-mirip gitu. Kita akan jawab satu persatu gitu ya. Ini ada dok, orang yang jarang sakit apapun. Orang yang jarang sakit apapun ada nih yang tanya gini dari Kak Canesa. Orang yang jarang sakit apapun di berbagai musim gitu. Itu penjelasannya gimana ya, Dok? Ush, jarang sakit Berarti apa. sehat nih, orang super. Iya, ya. Ini salah satu mungkin klan dari Uchiha ini. Jadi gini, eh, ingat ya, setiap orang itu punya kekebalan yang beda-beda. Jadi kita nggak bisa jadiin orang lain itu patokan untuk tubuh kita gitu. Jadi kalau misalkan, ih dia sehat, kok aku nggak, ya nggak, emang nggak bisa. Kalian kan lahir dari ibu yang berbeda, ibunya sama aja bisa beda, kakak sama adik bisa beda kan, sistem kekebalan tubuhnya gitu. Jadi jangan iri, jangan minta tolong transplantasi kesehatan, nggak bisa gitu. Nah, ketika ada orang yang dia ganti musim tetap sehat, ya alhamdulillah berarti orang itu memang dikasih sama Tuhan, dikasih sama Allah kekebalan yang lebih gitu. Nah, cuman setiap orang itu kan ada batasnya ya. Sabar ada batasnya, orang itu ada batasnya. Saldo ATM pun juga ada batasnya. Itu misalkan orang terkaya di Indonesia kalau tiap hari boros juga
nggak bakal habis sih, cuman tetap akan berkurang saldonya, berkurang pesat gitu. Jadi karena kita itu punya batas kita masing-masing, maka jangan samakan batas kita sama orang lain ya. Kalau orang lain sehat terus, alhamdulillah. Tapi jangan jadiin patokan. Jadi jangan samain orang itu sama kita. Nah, kalau misalkan, nah kita cuma bisa ngelihat dari diri kita selama ini gimana. Oh, kalau kita gampang sakit-sakitan, berarti kita harus lebih jaga ekstra gitu dibanding orang lain. Kayak gitu sih, Mbak Dini. Jadi mau sekarang itu kedokteran, dunia kesehatan tuh lebih ke arah kita tuh tiap orang beda-beda. Jadi pengobatan pun harus disesuaikan sama orangnya. Gitu. Hmm, benar-benar benar. Ya, jadi kalau misalnya ngeliat teman kita itu kayaknya misalnya habis liburan bareng nih ya, liburan bareng dan musim juga lagi nggak karuan gitu, tapi liburan bareng berlima. Perasaan Hmm. teman-teman aku sehat aja deh gitu kan, tapi kok Hmm. aku gak enak badan nih, udahlah tapi tetap aja terobos aja gitu. Itu nggak bisa kayak gitu ya Nggak guys, bisa aja emang bisa. kebetulan lagi sakit aja kayak gitu. Jadi eh, Jangan-jangan itu diterima aja. teman-temannya, jangan-jangan teman-temannya emang berdoa biar Mbak sakit. Aduh, Jahat enggak banget dong, temannya ya. sehat sekali ya itu ya. Iya. Oke. Gitu, nggak bisa kita jadi patokan. Benar-benar benar. Oke, siap-siap, Dok. Kalau misalnya nih kita udah kena sakit gitu ya, mudah-mudahan sih jangan sampai. Oh iya, ada satu lagi nih, Dok. Hmm. Ini ngomong-ngomong tentang gejala gitu ya. Terus apa sih, Dok, yang membedakan kalau ini tuh kita tuh sakit biasa, sakit yang biasa gitu, atau mungkin sakit yang lain, atau mungkin sakit yang lagi musiman itu. Kira-kira apa sih yang Dok yang membedakan gitu? Oke. Jadi pertama kalau misalkan ini emang sakit musiman, maka jelas dong dia akan muncul di musim tertentu gitu. Misalkan sakitnya di musim duren doang, karena dia emang ketiban duren gitu misalkan. Berarti pemicunya munculnya ya di musim itu doang. Itu artinya penyakitnya musiman gitu. Tapi kalau kita ngomong gimana sih dok bedain antara dia tuh penyakitnya paru-paru atau penyakitnya diare? Ya kita bedain gejala, tapi gejala itu munculnya agak nantian. Jadi diare gitu itu kan paling muncul setelah kita nggak enak badan, 3 hari kemudian baru diare gitu. Atau setelah kita nggak enak badan, 3 hari kemudian baru hidungnya mampet. Nah, baru kelihatan gejalanya gitu. Cuman untuk bedain ini penyakit musiman atau bukan, salah satunya kita lihat sejarahnya tuh. Oh, aku kayaknya muncul ini pas musim penghujan doang deh. Kalau musim nikah kagak muncul deh. Ngomongin nikah lagi. Musim salak nggak muncul deh, cuman musim penghujan. Oh, berarti memang ini penyakit musiman. Gitu sih. Oke, oke. Basicnya berpikirnya gitu. Itu ya guys. Nanti kalau misalnya kalian lagi sakit tapi lebih efektifnya lagi langsung aja konsultasikan ke dokter klinik kesehatan terdekat ya di Betul. ada. Jangan konsultasi di Indomaret ya, beda. Benar-benar jangan konsultasi ke ini apa ke Google terus self diagnose sendiri gitu Ya, ya. Itu ntar, juga ntar batuk pilek dapatnya tumor otak. itu jadi bahan jadi overthinking banget gitu. Ini juga teman-teman aku tanya salah satu aja ya, beberapa aja. Mungkin nah, Dok, setelah musim pancaroba atau ketika sedang musim pancaroba, apakah perlu kita mensterilkan seluruh rumah? Mungkin jawabannya tergantung ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, tadi aku sempat bilang kalau misalkan musim hujan itu bukan berarti ada banyak virus dan penyakit gitu, enggak ya. Cuman jadi nggak perlu sterilin kecuali waktu pandemi COVID kemarin kan emang virus COVID-nya bisa bertahan di tempat-tempat gitu ya. Nah, justru nih Mbak, kan aku tadi sempat bilang kalau salah satunya yang bisa bikin kita tambah sakit adalah kelembapan, ya kan? Bilang gitu kan aku. Iya. Justru di rumah itu kita bisa beli alat untuk mengatur kelembapan gitu. Nah, itu ada tuh dehumidifier namanya, kelembapan. Atau kalau kalian ada yang bisa mengendalikan air, tanah, api, dan udara, bagus lagi gitu. Cuman kalau sterilisasi nggak perlu, malah yang lebih perlu adalah pengatur kelembapan. Salah satunya biar nggak banyak jamur di rumah, kelembapan udaranya cukup. Karena terlalu terlalu kering juga nggak bagus. Jadi terlalu kering nggak bagus, terlalu lembab juga nggak bagus. Yang bagus memang yang di tengah-tengah gitu. Yang sedang-sedang saja ya, Dok. Oke. Kalau misalnya
Oh iya, ada juga yang tanya. Ini karena banyak banget yang tanya. Ini kayaknya agak random ya. Maksudnya kadang-kadang nih ada yang di kolom komentar, kadang-kadang juga ada yang di question box gitu ya. Tapi ada pertanyaan menarik Hmm. dan mungkin relate juga ya. Ini ada yang tanya, apakah kita kalau terkena ISPA itu bisa melakukan screening awal untuk mendeteksi dini, Dok? Itu ada yang bertanya seperti itu. Soalnya tadi kan sempat di-mention juga nih ISPA tadi di atas gitu, Dok. Oke. Ya ini emang banyak yang komen, banyak yang tanya di question. Yang penting jangan lewat telepati aja sih. Nggak tahu gitu. Oke, pertama teman-teman harus tahu. ISPA itu singkatan dari infeksi saluran pernafasan ya. ISPA, infeksi. Artinya itu paru-paru kalian sakit. Tapi sakitnya gara-gara apa itu banyak banget. Bisa gara-gara virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Jadi ISPA itu cuma sebuah istilah payung untuk menggambarkan banyak penyakit gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya, apakah bisa di screening dini dok? Ini penyebabnya apa? Bisa banyak banget gitu. Bisa ISPA itu gara-gara virus, COVID misalkan, atau influenza, bisa, atau gara-gara bakteri. Nah, tiap-tiap penyebab itu nanti gejalanya beda. Contohnya nih, simpel ya Mbak Dini ya. Kalau gara-gara virus, dahaknya atau umbelnya, air apa ingusnya, itu lebih ke bening. Tapi kalau gara-gara bakteri, ingusnya itu lebih ke warna kekuningan atau bahkan bisa kehijauan atau Hmm. coklat gitu. Ya, itu salah satunya. Nah, buat teman-teman itu nggak perlu untuk terlalu advance sampai mempelajari gitu. Nah, nanti kuliah kedokteran. Makanya mendingan saran saya biar teman-teman nggak usah capek-capek mikir gitu ya. Konsultasi aja ke DM-nya Felix gitu. Biar ada rame gitu DM-nya. Masuk, Sepi masuk. banget DM-nya. Enggak sih, enggak sepi. Tapi bisa langsung konsultasi aja. Tanya online-online gitu nggak masalah. Gitu. Jadi screeningnya adalah nggak enak badan, mulai ingusan gitu, udah deh langsung ke dokter aja atau kalau punya temen dokter tanya bro kayak gini enaknya diapain ya gitu. Gitu sih. Oke. Oh ya dan ini sih Mbak aku mau bilang dokter itu kita tidak bisa memprediksi masa depan ya. Jadi kalau misalkan kalian konsultasi penyakit ceritain semuanya secara lengkap biar kita bisa menganalisa. Jangan cuma bilang dok saya sakit. Terus dokternya tanya sakit apa? Ayo coba tebak ayo gitu jangan ya. Ntar malah kuis gitu. Salah, bener. Oke, oke. Oke. Jadi kayak gitu ya, guys. Mm-mm. Kalau Mm. lebih enak lagi buat kalian konsultasiin aja langsung, bisa secara langsung, datang langsung ke dokter atau ke DM-nya Dokter Felix itu secara online aja juga bisa banget gitu ya. Dok, Mm-mm. musim pancaroba itu umumnya tuh sakit yang umum adalah sakit demam, flu, dan batuk. Ini kenapa ya dari Ita Sita gitu. Demam, flu, batuk. Itu kayak udah jadi template deh kayaknya gitu. Mm-mm. Itu kenapa ya, Dok? Salah satunya tadi ya yang aku jelasin dari awal, memang ketika cuacanya lagi dingin nih, cuaca lagi dingin, itu sistem imun kita rendah kan. Nah, penyakit yang paling sering itu kan salah satunya adalah influenza virus ya, virus flu, penyakit flu itu kan salah paling sering. Nah, flu itu kan demam, batuk, pilek itu gejalanya. Jadi memang gara-gara dia paling sering aja sih. Makanya ketika musim penghujan, ya itu gejala yang paling sering. Karena emang ketika kita lagi kedinginan itu salah satunya hidung mampet juga Ya, gitu. oke, jadi kayak gitu ya guys. Seperti penjelasan di Mm-mm. awal ya, kalian kedinginan gitu. Ini ada yang bertanya juga menarik sih. Mungkin dari temennya rekan sesama dokter nih, ini dari Oh ya, dokter gigi Putri. waduh, Nah, pasti dok, susah banget. Di skip aja. Skip ganti pertanyaan lain. Oke oke. Gimana kamu gimana? bener kalau bakteri jahat sering didengerin dakwah jadi berubah jadi bakteri baik. Gimana tuh? Gimana Kayak bakteri jahat didengerin dakwah jadi bakteri baik? iya tuh, ya ampun. Iya. Ada ya ya. Itu Ini konsepnya kayak mana ya? oke, ada yang tanya nih dari Kak Flower Pet, tolong dinotis gitu-gitu. Terus saya suka Oh. sedih kalau anak itu dibawa ke rumah sakit demam batuk dan pilek dan dibawa ke Mm-mm. fasilitas kesehatan selalu diberi antibiotik dan paracetamol. Apakah boleh anak-anak sering diberi antibiotik? Tuh.
apakah dari boleh anak-anak dikasih antibiotik? Jadi gini, kalau kita ngomong ya, ini jangan dipotong ya, teman-teman harus dengerin ini secara lengkap. Jadi obat itu memang punya efek samping kepada anak. Nah, tapi ketika penyakitnya itu dinilai lebih parah daripada efek samping obatnya, maka ya penting kita kasih obat gitu. Memang yang paling baik adalah tidak sakit. Tapi ketika sakit, kita harus nimbang-nimbang. Oh, ini orang sakit nih. Kita kasih obat, obat ini ada efek samping. Tapi kalau nggak kita kasih obat, dampaknya bisa lebih parah. Maka mau nggak mau, ya kita kasih obat dong. Bener kan, Mbak? Oleh iya karena iya iya benar. itu, memang yang terbaik itu mencegah, biar nggak sakit. Itu aja sih prinsipnya. Kalau misalkan Mbak Dini tanya, dok anak-anak kan kena antibiotik terus apakah bagus? Ya nggak bagus, anak-anak jangan minum obat kebanyakan. Tapi ketika sakit dan perlu obat ya harus minum obat. Makanya jangan sampai sakit anak-anak gitu. Hmm, gitu Ya guys. Jadi dijaga, emang dijaga. obat itu pasti ada efek sampingnya, tapi ketika nggak diberikan obat, tapi mudaratnya itu lebih besar gitu ya, akan diberikan obat gitu ya, sesuai Mm-mm, dengan dosis yang dianjurkan gitu. Makanya betul. ada nih vitamin A gitu kan, yang emang madu herbal alami gitu ya, yang alami banget nih bahan-bahannya tuh herbal, dan ini tuh bukan obat ya guys, ini tuh bukan obat, Mm-mm. Vitasma tuh bukan obat, jadi bener-bener aman banget buat dikonsumsi tiap hari juga nggak ada efek samping sama sekali gitu, dan buat anak-anak juga bisa banget. Jadi apalagi buat anak-anak yang kayak ngeluh suka nggak mau minum obat karena pahit, nah Vitasma tuh nggak pahit sama sekali dan aman, pastinya udah BPOM dan juga udah halal MUI, jadi nggak usah khawatir Sorry banyak lagi, nggak nyamuk. usah mau check out. Jadi masuk ya guys. Oke, kita lanjut jawabin pertanyaan lagi ya dok. Ya. Ada yang masih tanya lagi, kalau misalnya udah batuk, pilek, tenggorokan, sakit 3 minggu nggak sembuh-sembuh. Udah dari ini bukan pertanyaan, ternyata cuma curhat aja. Cerita. Udah 3 minggu nggak sembuh-sembuh. Udah dari dokter THT, kok dari dokter THT ya, sorry. Dikasih antibiotik tapi nggak sembuh juga. Udah, cuma nggak ada pertanyaannya sih ini. Tapi ini menarik tahu Mbak Dini. Yang Gimana? banyak orang orang anggap ini ya, orang salah persepsi itu ya. Orang tuh mikirnya dokter itu bisa menyembuhkan. Padahal dokter itu cuma berusaha. Kesembuhan tuh datangnya dari Allah. Masya Allah, keren banget Felix hari ini. Nah jadi gitu salah satunya. Nah, jadi tubuh kita nih, kalau misalkan, tahu nggak sih zaman dulu, zaman purba, ketika kita masih nyetelika pakai batu kali ya, itu nggak ada dokter kan. Tapi orang tetap bisa bertahan hidup sampai sekarang gitu. Sebenarnya dokter terbaik itu ya diri kita sendiri. Dokter sekarang itu membantu penyembuhan, membantu kita berusaha gitu. Jadi ketika jadi sebenarnya kunci kesembuhan itu sabar. Wih, aku kayak Ustaz nggak sih Mbak ini? Ini bener-bener Kunci kayak dakwah Ustaz Felix kesembuhan banget ya, ya nggak apa-apa sih, kebaikan kok. tuh. Jadi kunci kesembuhan itu kan sabar. Kita usaha banyak, dokter tidak bisa menjamin kalian akan sembuh. Cuman yang kita bisa jamin adalah yang kita upayakan itu untuk menuju ke arah sembuh gitu. Nah, eh, pada akhirnya tubuh kita sih sebenarnya yang bakal nyembuhin kita sendiri. Dokter tuh cuman kasih kayak ini makanan biar sembuh, ini obat biar bantu kamu sembuh gitu. Tapi yang bakal nyembuhin ya kita sendiri. Gitu. Makanya memang yang paling terbaik adalah pencegahan. Tubuh kita harus kuat sehingga kita bisa sembuh sendiri. Gitu sih. Oh, oke oke. Jadi bukan malaikat ya guys. Kalau misalnya belum Iya, sembuh-sembuh, kuncinya sabar gitu kita bukan ya. malaikat mixwe, malaikat pencatat ruko kosong. Pejabat kosong nggak tuh? Gitu. Ada juga. Oke, oke. Terima kasih dok. Semoga kakaknya puas ya dengan jawabannya gitu ya. Mm, Ada juga yang tanya mitos atau fakta. Kalau apa tuh? tadi udah jawab ya ini Kak Nima. Mungkin baru bergabung nih, jadi belum tahu tadi jawabannya. Dok, mitos atau fakta jika bakteri virus akan lebih bertahan lebih lama dan tumbuh lebih subur pada saat musim pancaroba? Dan apakah karena ini Hmm. kebanyakan orang yang sakit lebih lama dari biasanya sehingga daya tahan tubuh melemah? Oke, ini tadi udah di-mention ya di Hmm. awal tadi. Mungkin Kalau yang misalnya aku tambahin kalau di musim penghujan gini jamur, jamur yang bakal lebih banyak karena kan lembab ya jamur makanya.
Bukan jamur kuping tapi. Kalau jamur kuping mah enak bisa dimakan. Ini jamur-jamur yang berbahaya, yang bikin penyakit. Oke. Kira-kira penyakit karena jamur itu apa aja dok misalnya contohnya? Ya kayak panu, panu itu kan juga penyakit ya. Panu, kadas, kurap itu jamur-jamur. Bahkan jamur itu juga bisa menginfeksi paru-paru kita bisa. Kuping Hmm, juga bisa. Ada namanya otitis namanya. Kuping juga bisa terinfeksi jamur karena lembab gitu. Apalagi kalau kita ada tuh kalau kita suka renang dan telinga sering kemasukan air, ada penyakit yang diakibatkan karena tumbuhnya jamur di kuping. Itu juga bisa. Itu salah satu contoh. Namanya banyak. Dulu kalau kita masih SD ada Oryza sativa, tapi bukan itu ya. Itu mah nama padi, tadi. Aspergillus benthi itu nama kecap. Jadi ada banyak penyakit dari apa namanya jamur tinea, tinea itu. Coba teman-teman searching tinea. Oke, oke. Jadi gitu ya. Kalau misalnya apa namanya jamur ya, mungkin tambahannya itu jamur. Mm-mm. Itu misalnya di musim pancaroba itu lebih cepat atau lebih suka ya, tapi ada tambahannya lagi yaitu jamur juga lebih rentan juga. Terus ada juga yang tanya tadi dimention kalau misalnya faktor usia itu rentan ya sama sistem kekebalan tubuh. Nah, ini ada yang tanya tips tetap imun baik walaupun usia udah nggak muda lagi nih. Apa nih, Dok? Mungkin Oh, ini tips, nggak cuma yang masih salah, salah. yang ya yang udah tua, tapi yang semua usia gitu tips imun tetap baik nih, Nah, Dok. mungkin sama ini juga deh Mbak, ini ada pertanyaan bagus dari Ita Sita nih, keren nih. Dok, pikiran yang fresh apakah bisa meningkatkan imun? Mungkin sekalian itu ya, sekalian dengan itu ya. Jadi tipsnya selain mengkonsumsi suplemen seperti madu Vitasma ya. Oh ini bisa fee-nya ditambah nggak Mbak ini? Kita Ya, bicara jadi belakang. tips ya. Kalau sudah terlanjur tua, ya kita upayakan untuk menghindari hal-hal yang membuat kita sakit, stres, kecapean, makan makanan yang nggak sehat. Kalau kita masih muda, berarti kita budayakan hidup sehat mulai dari sekarang. Nah, tipsnya ya tadi, ini tuh sering banget dibilang sama dokter, olahraga, tidur cukup, tapi nggak dilakuin sama orang-orang, nggak tahu dah kenapa. Nah, salah satunya adalah pikiran yang fresh dan kita bebas dari stres. Kayak yang dibilang sama Mbak Ita Sita ini. Jadi ternyata ada beberapa penelitian tuh Mbak. Bahkan teman saya nih barusan meneliti kapan hari itu. Kalau ternyata positive thinking ya, pikiran yang memotivasi diri itu bisa meningkatkan imun. Bahkan kalau di penelitian dia itu bisa ngilangin kanker loh. Maksudnya bisa bikin kanker itu tidak terlalu parah. Berarti seberdampak itu pikiran yang fresh dan positif. Nah, makanya eh, overthinking itu boleh tapi jangan berlebihan. Biasanya overthinking kan di jam-jam rawan, jam-jam malam ya. Makanya jangan Hmm. tidur begadang. Kalau begadang kalian overthinking. Jam Nah, 8 tidur. Biar subuh udah bangun, ibadah, olahraga gitu kan. Lah kalian hobinya begadang, ya overthinking lah. Ya padahal sebenarnya saya juga termasuk sih. padahal sebenarnya kalau tidurnya itu cukup dan tidurnya itu nggak kemalaman, nggak begadang itu nikmat banget ya, Dok. Rasanya tuh Nikmat. enak. Apalagi apalagi udah selesai sholat Isya gitu kan. Wah, tinggal blek di kasur, tinggal tidur. Enak banget itu salah satu kenikmatan duniawi. Iya, bener. Terus, oke, jadi itu ya guys, kalau udah terlanjur tua gitu ya katanya, stres, Mm-mm. jaga stres, terus kecapean, makan juga dijaga. Kalau misalnya yang masih muda-muda, tapi ini juga berlaku juga sih buat yang segala usia gitu ya, itu olahraga. Sebenarnya ini tips yang klise tapi emang susah banget Mbak untuk Dini dilakuin ya, termasuk. olahraga nggak? Nah, olahraga ini sih dok paling jalan kaki. Itu udah olahraga Wah, kan? parah Jarang banget, parah banget, jalan guys. Parah banget moderatornya nggak olahraga, guys. Parah banget. jalan kaki itu olahraga. Jalan kakinya sejauh mana? Kalau cuman 3 meter ya nggak masuk. Kalau Enggak dong, enggak 30 kilo nggak apa-apa. nggak 30 kilo juga sih. Mungkin berapa ya? Dikali berapa gitu ya dalam sehari itu. Bolak-balik Hmm. mondar-mandir. Tapi kan jarang juga ya orang yang jalan kaki kan. Mm-mm. Terus
ini ya tidur cukup, pikiran yang fresh dan pikiran itu memang seberpengaruh itu terhadap kesehatan. Jadi memang apa namanya kesehatan pikiran, kesehatan mental kita itu juga benar-benar ngaruh banget nih ke kesehatan fisik kita gitu. Jadi positive thinking itu penting banget gitu ya. Jangan sampai kita overthinking gitu. Terus mungkin ada yang mau bertanya lagi, gimana caranya bahagia? Ini malah jadi gimana caranya terhindar dari stres, dari ini malah jadi tanya-tanya tentang ini ya, kebahagiaan gitu. Iya, kita jadi Jalan konseling masalah hidup nih, live-nya. apa jadi psikolog nih. Terus Ah, apakah benar? Oh ini, apakah benar saat flu, mungkin flu dan mm. batuk, mandi pagi-pagi itu bisa sembuh atau bisa memperbaiki kondisi tubuh? Nah, ini sebenarnya mitos ya, jadi nggak ada hubungannya ya antara kalian mandi pagi, siang, sore, malam, subuh, fajar, setelah fajar nggak ada hubungannya. Cuman biasanya ketika kita flu, pilek gitu ya, bangun tidur pasti mampet dong, karena selama kita tidur kita nggak bisa ngeluarin ingus kan, kecuali dikeluarin orang. Gimana tuh? Dan ketika kita siang biasanya pileknya itu berkurang karena cuaca panas, terus pembuluh darah kita melebar. Cuaca panas kan bisa melebarkan pembuluh darah, akhirnya nggak mampet. Terus malam bakalan mampet lagi karena cuaca dingin, gitu sih. Nah, gitu. Jadi kalau mandi kapan nggak ada hubungannya. Mandi Oke. besar kecil juga nggak berpengaruh. Mandi besar. Berarti kalau misalnya emang suhunya lagi panas, emang pembuluh darah kita aja yang lebih melebar gitu ya. Kalau kalau Mm-mm, suhunya emang pembuluh darah kita aja yang lagi mengecil, makanya kembali lagi mampet lagi kayak gitu ya. betul, seperti itu gambarannya. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang ini nggak dok? Kayak menurut dokter nih kenotis banget dan menarik gitu. Dok, anaknya mana? Kagak punya anak, belum punya. Kalau ada yang mau bantu, boleh. Jalan kaki. Ini Tadi tuh banyak pertanyaan tapi udah ke atas, Mbak. Dan saya malas untuk scroll ke atas nih, terlalu jauh. oke. Ini aku nemuin agak menarik juga sih dari Kak Apa tuh? Nima. Dok, perawatan mandiri apa saja sih yang bikin di rumah dan bisa dilakukan saat ada anggota keluarga yang terkena efek pancaroba? Apakah ada efek jangka panjangnya kalau tidak segera diatasi, dok? Itu mungkin perawatan mandiri apa aja yang bisa dilakukan di rumah gitu sebagai pertolongan pertama gitu ya, mungkin. Oke, kalau kalau misalkan biasanya kan sekeluarga tuh 4 sampai 5 orang ya, 3 atau 5 sampai 5 orang. Jadi ketika di keluarga kita ada yang sakit, langkah pertama kan kita nggak tahu apakah sakitnya itu termasuk yang menular atau enggak. Ya jadi pertama kita memang harus agak menjaga jarak. Tapi bukan berarti kita kucilkan gitu. Jangan. Jadi maksudnya ketika keluarga kita sakit ya berarti kita pakai perlindungan, masker, sering cuci tangan, kayak gitu. Itu salah satunya. Sehingga nanti harapannya nggak ketularan antara satu keluarga. Nah, saya ini korban ketularan dari keponakan saya, Mbak. Jadi kemarin keponakan saya pilek, saya juga pilek karena sering saya gendong gitu kan. Makanya pilek. Nah, jadi salah satu perawatan mandirinya adalah kita jaga biar nggak lebih banyak orang yang ketularan. Yang kedua, berarti karena udah sakit ya harus kita sembuhkan. Salah satunya dengan eh, konsultasi ke dokter kalau misalkan perlu, kalau misalkan nggak parah dan ngerasa oh ini sakitnya kayak ringan selama 3 hari nggak tambah parah, ya udah berarti jaga diri makanan. Dok, selama sakit apakah kita bisa olahraga? Kalau sakitnya nggak parah, boleh silahkan olahraga. Beberapa momen, beberapa waktu olahraga itu justru bisa meringankan kondisi sakit. Kayak pilek itu aku waktu lagi pilek justru banyak olahraga karena ketika olahraga pileknya hilang. Gitu. Jaga Oke. kebersihan sama tidur cukup. Penyembuhan kita tuh banyak terjadi ketika tidur. Jadi kalau misalkan tidur aja. Jangan tidur di kelas tapi apalagi kelas pranikah. Padahal tidur di kelas tuh enak banget. Maksudnya nggak tahu kenapa kalau dosen nggak sih kok jadi malah ngantuk kayak gitu ya. Nah, Ini kalau jangan kalau gitu dosennya diajak ke rumah aja, Mbak. malah jadi Dok, tidur Pak malah di kelas. malam-malam bisa ke sini nggak Pak ya? Coba kasih kuliah dong di rumah saya biar saya bisa tidur nggak begadang gitu. Oh iya, ya ampun ini ya. Terus ada juga yang tanya kalau misalnya
pilek itu udah hilang gitu ya. Pilek itu udah hilang tapi batuk masih ada. Apakah memang kondisi bagian dari proses penyembuhan flu? Terus ini Hmm, hmm. gabung sama mungkin ya, gabung sama pertanyaan Kak Endah Larasati, Kak Endah LS, batuk batuk udah sembuh 2 minggu yang lalu, terus tiba-tiba batuk lagi, itu kenapa ya? Gitu katanya. Ya, jadi pertama, kalau misalkan kita kan beda ya, Mbak Dini, antara penyakit yang bikin sakit, virus, bakteri, sama gejala. Gejala batuk, pilek itu gejala. Yang penyakit yang bikin sakitnya itu virus, bakteri, dan lain sebagainya. Ketika yang bikin sakit, virus, dan bla 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 ini udah hilang, bisa jadi gejala itu memang masih tersisa. Gitu. Karena untuk menyembuhkan, jadi gini, rumah kita nih, misalkan ada rumah yang dia hancur gara-gara badai gitu kan. Ketika badainya hilang, kan rumahnya tetap hancur. Nah, untuk bisa kita perbaiki lagi rumahnya, kita kan harus sewa tukang, kita harus nyemen. Nyemen pun nggak langsung kering kan. Makanya, eh, dan baru ketika selesai, rumahnya baru bagus lagi. Tapi hujan badainya kan udah hilang sejak kemarin-kemarin. Masuk akal nggak? Nah, Iya, jadi masuk. itulah sama halnya kayak penyakit. Ketika kita kena virus, bakteri gitu, virus sama bakteri itu bakal ngerusak tubuh kita. Ketika dia udah cabut, udah diusir tuh, ya tetap rusak dulu. Nah, untuk memperbaiki perlu waktu. Karena kan kita nggak bisa nyemen dong waktu masih badai gitu. Ntar kita semennya kocar kacir dong. Kita pas lagi nyemen tiba-tiba kena badai kita terbang. Nah, tubuh itu memperbaiki ketika virusnya udah diusir. Makanya gejala sisanya masih ada gitu. No. Terus kalau misalkan kita udah 2 minggu kok masih batuk lagi, ya bisa jadi antara emang belum sembuh atau sakit lagi udahan. Dan itu bisa banget. Mungkin beda virusnya yang bikin sakit, atau emang kondisi kita kecapean lagi kayak gitu. Oke. Apalagi waktunya udah 2 minggu ya dok, jadi bisa Mm-mm, banget kalau itu gejala yang baru kayak gitu ya dok. betul. Makanya ada istilah pemulihan ya, berarti Mm-mm. ketika kalian tuh sudah sembuh, tapi kok masih ada nih muncul gejalanya, yaitu kalian butuh istirahat yang cukup untuk memulihkan kondisi tubuh lagi dan tidur gitu ya. Tadi udah di-mention sama dokter Felix, kalau misalnya pas kita tidur itulah proses regenerasi tubuh ya dok. Oke, hewan apa yang paling kecil? Oke. Apa bedanya flu sama mantan? Nggak ada bedanya, karena sama-sama bikin nangis. Tadi ada yang nanya nih, oh ya aku lupa nambahin. Selain pancaroba ya Mbak, untuk beberapa followersku tuh kan ada yang di Jakarta ya. Jakarta kan juga lagi banyak-banyaknya tuh polusi. Nah itu juga bisa bikin saluran pernafasan jadi sakit tuh polusi. Udahlah, mending pindah sana teman-teman ke Selandia Baru tuh, biar enak. Ya ampun, Selandia ternyata Baru. sih. Ternyata itu tipsnya. Malah Hmm, pindah ke Selandia Baru gitu ya, iya, bukannya. Karena yang selain ngasih tips menjaga kesehatan dengan pakai masker, dengan em, mengkonsumsi suplemen kesehatan itu udah banyak banget ya dok gitu. hmm, Oke, ini sebenarnya banyak banget pertanyaan yang belum kejawab gitu, tapi karena waktu kita terbatas, mungkin teman-teman yang mau konsultasi kesehatan lebih lanjut bisa langsung aja ke DM ke ini ya, terbuka ya dok, ke IG-nya Dokter ini kita Felix. masih berapa tuh? 9 menit lagi ya. Tadi ada satu pertanyaan bagus Mbak, Eh, lewat aku ingat dikit. oke, Dia tuh tanya, gimana tuh? kapan kita harus pakai suplemen, ya kan? Hmm. Nah, prinsipnya ya, suplemen itu adalah makanan tambahan untuk kita jaga daya tahan tubuh. Nah, kapan itu dipakai? Ya seterusnya. Daya tahan tubuh ini harus dijaga seterusnya. Nggak nunggu sakit, nggak nunggu sembuh. Olahraga harus dimulai sedini mungkin, tidur cukup itu harus dimulai dengan sedini mungkin. Jadi nggak usah nunggu sakit gitu. Jangan nunggu kehilangan baru kita menjaga hubungan. Cila, gitu. Hmm. Oke, jadi makanan tambahan yaitu bisa kapanpun ya, dan salah satunya itu kalian juga bisa mengkonsumsi Vitasma ya guys, madu herbal Vitasma,
itu mengandung flavonoid aktif gitu Bu. Jadi buat teman-teman nih yang selama ini tuh kan batuk atau flu atau pilek itu nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kira-kira kenapa gitu ya. Tapi kalian juga nggak mau juga nih kebanyakan minum obat yang menimbulkan efek samping atau antibiotik gitu ya. Yang menimbulkan efek samping itu bisa banget ya guys buat mengkonsumsi Vitasma. Karena Vitasma itu terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan dan alami banget ya guys, alami. Jadi benar-benar aman dan dikonsumsinya itu aman, terus juga aman juga buat ibu hamil, ibu menyusui, dan bisa dikonsumsi dari mulai anak 2 tahun. Jadi buat ibu-ibu nih yang khawatir ya anaknya nih, aduh masih kecil anakku bisa nggak konsumsi Vitasma itu bisa banget gitu ya guys. Jadi jangan lupa sedia konsumsi sedia Vitasma gitu ya di rumah. Pokoknya sedia aja gitu. Pasti bakalan keminum gitu, pasti bakalan kepake banget kayak gitu. Oke, karena ini waktunya juga udah mulai menipis gitu ya, dan semakin malam gitu. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang gak sabar juga nih buat menantikan kuis gitu ya, karena kan yang namanya Oh live iya, video masih ada Vitasma kuis ya? ya bener gitu kan. Kita bakalan eh, tanya ya berdasarkan tadi pertanyaannya itu berdasarkan yang tadi kita udah obrolin selama 30 menit ke depan gitu. Nah, mungkin aku bakalan nanyain satu pertanyaan dan dokter juga bakalan nanyain satu pertanyaan ya. Nanti kita pilih jawabannya yang tercepat dan juga terbenar gitu ya. Mungkin pertanyaan dari aku ya, pertanyaan dari aku, apa nama tadi udah aku mention ya, diingat-ingat ya teman-teman, dan juga kalau misalnya teman-teman nih udah ngikutin konten-konten Vitasma juga pasti tahu banget apa nama kandungan bahan aktif yang ada di Vitasma yang itu efektif mampu meredakan batuk 4 kali lebih efektif gitu. Apa nih guys? Ini pertanyaannya gampang banget sih sebenarnya. Kayak udah sering banget di-mention di mana-mana. Nama kandungan bahan aktifnya nih. Nama kandungan bahan aktifnya. Madu, kayu manis, jinten hitam, daun cakar ayam, daun mint, rimpang jahe, jeruk nipis, dan daun saga. Oke, Kak Kartini udah lengkap banget tapi belum tepat ya. Terus Kasihan udah ada lengkap. kasih banget udah ngerti panjang-panjang gitu ya, tapi belum tepat gitu ya. Kak Ernia RSQ, flavonoid. Oke, flavonoid, ekstra flavonoid, madu, jahe, Vitasma, flavonoid, 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 ekstra flavonoid, jahe, rimpang jahe. Oke, Vitasma, Vitasma. Oke, yang jawab flavonoid pertama kali ya, selamat buat Kak Ernia RSQ underscore itu benar, jawabannya adalah flavonoid, dan Kak Ernia juga menjawab yang tercepat. Jadi selamat untuk Kak Ernia. Buat teman-teman juga banyak banget yang benar tapi mungkin belum beruntung untuk ginger roll extra nih, malah dia jawab ginger roll extra gitu ya. Mungkin teman-teman belum beruntung buat dapetin jawabannya, atau mungkin malah sinyalnya nih agak tersendat-sendat gitu ya. Selamat buat Kak Ernia yang sudah beruntung nih, satu. Kita udah nemuin satu pemenang. Mungkin buat pertanyaan selanjutnya bisa dari Dokter Felix. Silakan, Dok. Oke, pertanyaanku ya. Ya. Tadi apa aja yang bikin kita sistem imunnya lebih rendah waktu musim pancaroba? Wah, apa tuh? Udah di-mention berkali-kali loh, guys. Apa yang membuat sistem imun kita itu lebih rendah di musim pancaroba nih? Apa nih kira-kira? Ayo, Musim pancaroba dan musim pernikahan. waduh. Padahal bukan bulan Syawal nih ya. Mungkin bisa dipilih yang tercepat dan Dan tercepat dan tepat ya jawabannya. Jadi nggak cuma cepat aja, tapi kalian harus tepat di juga nih. musim pancaroba. Dok, nggak susah. Ini nggak perlu buka buku, Ya susah. jurnal. Nggak perlu. Aduh, kok nggak ada yang bener ya? Ya Allah. Nanti Ini kita ngulangin lagi live-nya dari awal aja. mungkin aku kasih clue Ah, ya dok, biar mungkin buat mantik teman-teman di sini. Clue-nya Ada hubungannya sama berhubungan dengan Celcius. ya suhu dan darah. Yuk, aku tadi udah bilang darah dan dokter bilang Celcius. Yuk, gampang Aduh, banget nggak loh. ada. Belum Oke, ada yang kita benar nih guys. kita Kurang sebanyak jadwalkan live ulang ya. atau teman-teman Gara-gara perlu mantan. rewind. Ayo, Udah aku just udah kita kasih clue loh, darah dan juga suhu gitu ya. Kalau
ini jadi gini, Aduh, kalau suhunya gini jadi gini. Itu apa tuh? Cuaca ekstrim, kenapa stres, jawabnya galau, galau semua? cuaca, Kartini, cuaca, cuaca ekstrimnya yang kayak gimana, Kartini? Iya, cuaca yang kayak gimana? Nah, ada, cuaca aduh, kayak kebalik. Bener tapi salah. bener tapi salah gimana tuh Mas dok? Dimas Aryo, bener tapi salah. Bener tapi kurang tepat ya. Di Darah mengkirut. cara mengkirut. Gimana tuh Mas Afi? Ya ampun. Iya, Mbak Kartini, Capek temperaturnya yang dok, kayak mana? capek dok. Ini capek jawab atau capek sama hidup di Kak Endah? Saya jadi merasa Kayak gagal hari lagi, ini, Mbak. oh, Maafkan aku ya, Vitasma. oh, ada yang benar ini mungkin ya dok. Ada nggak yang udah bener? Kak Canesa, cuaca dingin bikin suhu tubuh kedinginan dan pembuluh darah mengkerut dan darah lambat Ya bereproduksi. Oh, udah, berproduksi ke tubuh. Gimana tuh dok? ya udah Masuk. Canesa. Tapi aku benerin ya. Jadi ini ya teman-teman dicatat. Cuaca dingin, ya kan? Pembuluh darahnya tuh mengkerut sehingga aliran darah nggak lancar, sehingga sistem imun kita juga nggak bisa mengalir dengan lancar. Ya udah deh, Canesa ini aja deh, yang mepet mepet. Yang paling mendekati benar ya. Yang, Canesa. iya. Oke, selamat Kak Canesa 02 dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah jawabin semuanya ya, udah berusaha effort buat jawab walaupun kurang tepat tapi nggak masalah. Masih banyak kesempatan lagi lainnya ya dan teman-teman juga nggak nyerah ya buat jawab, buat cari tahu jawabannya. Nggak nyerah. Oke, sebelumnya terima kasih banyak dok udah bergabung sama kita. Mungkin terakhir nih dari aku, Vitasma ini sekarang mungkin buat teman-teman yang followers Vitasma itu tahu ya kalau Vitasma itu lagi ngadain challenge dance dan salah satu cara menjaga kesehatan itu kan dengan olahraga ya seperti yang tadi Dokter Felix sudah sampaikan. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif kalian nih buat yang mau olahraga dengan cara yang seru karena Vitasma lagi ngadain dance challenge ya, dance challenge Vitasma yang hadiahnya itu jutaan rupiah. Nah, itu udah ditunjukin tuh sama Dokter Felix. Posternya juga udah ada di postingannya kita, syarat dan ketentuannya juga sudah ada di postingannya kita. Terus gerakannya juga gampang banget guys, bisa ditiru sama semua orang, mau anak-anak, mau dewasa itu bisa banget, gampang banget ditirunya. Dan hadiahnya itu jutaan rupiah. Jadi kapan lagi kan kalian iseng dapat apa namanya senam gitu ya dan dance gitu terus kalian upload ke Instagram atau ke TikTok terus dapat hadiah gitu kan jutaan rupiah lagi kan kayak iseng-iseng berhadiah udah kalian dapat sehat dapat juga hadiahnya gitu kan jadi harus banget kalian yang ikut A- join live malam ini nih Aku nggak aku ikut ya, nggak bisa ngedian soalnya. Ini ada yang mau nanya. Aku nggak ikut. Bahkan diminta Mbak Dini kemarin aku langsung bilang enggak gitu. Oke, buat teman-teman nih penonton ya, jadi aku harap kalian bisa ikut. Kalau buat yang mau tanya-tanya juga boleh banget langsung tanya ke Minfa gitu ya. Dan batasnya tuh sampai tanggal 29 September, jadi masih banyak banget kesempatan gitu ya. Oke, mungkin thank you banget dok buat malam ini, buat hari ini sharing-sharingnya. Dan ilmunya juga luar biasa banget, aku dapat insight dan teman-teman juga dapat ilmu yang luar biasa banget. Semangat dan sukses terus ya dok. Oke, thank you. Makasih semuanya. Oke, maaf kalau banyak kurang-kurang dan salah. Makasih Mbak Dini. Oke, sama-sama. Gimana nih jadwalnya? Oke, jadi gitu ya guys buat live IG Vitasma malam hari ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah bergabung dari awal sampai akhir, udah ngikutin kita, udah setia terus nonton kita. Makasih banget, semoga bermanfaat dan bisa menjadi insight kalian gitu ya. Dan kita semua bisa sehat, bisa menjaga kesehatan buat teman-teman kita, buat keluarga kita juga bisa menjaga kesehatan buat lingkungan sekitar kita. Oke, jangan lupa follow Vitasma biar kalian juga tahu event-event berikutnya nih ada apa aja. Oke, see you. Terima kasih guys.